Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini renungan gembala, saya ingin menyampaikan setelah kita kemarin belajar tentang bagaimana keluarga Elimelek dengan juga Naomi yang mendapatkan kesusahan karena berada di Moab. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran itu. Di dalam hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kemarin kesimpulan yang penting yang saya sampaikan, bagaimana kita sesakit-sakitnya di dalam Tuhan, sesakit-sakitnya kita mengikut Tuhan, jauh lebih sakit kalau kita meninggalkan Tuhan. Itulah sebuah kesimpulan berharga ketika kemarin kita belajar tentang Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saudara-saudaraku, dan kita akan lanjutkan bagaimana kemudian hari ini Naomi, kita belajar lagi dengan kedua menantunya, Rut dan juga Orpa, yang tinggal bersama-sama oleh karena semuanya suami mereka masing-masing sudah meninggal dunia. Dan kita melihat pada pasal 1 ayat yang ke-11. Naomi mengatakan kepada kedua menantunya, tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masa akan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Nah, Naomi ingin mengatakan kepada kedua menantunya, sebagai mertua yang baik, dia mengatakan kepada kedua menantunya, "Pulanglah kembali ke rumah orang tuamu, kepada keluargamu." Dan mereka bisa melanjutkan hidup untuk menikah lagi dengan pria lain, di mana hidup mereka masih panjang, saudara-saudaraku. Dan sebagai menantu juga yang baik, yang mengasihi betul-betul Naomi sebagai mertuanya, sungguh mereka sebenarnya sangat berduka cita karena mereka akan berpisah. Tetapi saudara-saudaraku, yang menarik sekali, ada Orpa dan Rut memiliki perbedaan sikap. Dia mengambil keputusan, Orpa dengan Rut mengambil keputusan yang sangat berbeda. Mari kita lihat pada ayat selanjutnya, ayat 14. "Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya." Perhatikan baik-baik, Orpa kembali kepada keluarga besarnya, kembali kepada bangsanya, kembali kepada manusianya yang lama di sana ada, di Moab di mana ada. Nah, tetapi Rut berbeda sekali. Kita lihat pada ayat selanjutnya, "Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Wow, sebuah komitmen yang luar biasa dari Rut. Bagaimana dia menyadari betapa sangat penting dia mengambil komitmen untuk bersama dengan Naomi. Dengarkan saudara-saudaraku, ini sebuah keputusan yang berat. Resikonya luar biasa. Karena Rut tidak mengenali daerah di mana Naomi, tidak mengenali cara hidup mereka di sana, budayanya, bagaimana mereka menjalani hidup untuk mereka beribadah kepada Allahnya. Tetapi luar biasa sekali, dia berani mengatakan dengan sangat yakin, "Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku." Saudaraku, kira-kira dari mana Rut ini mengerti kurang lebih tentang Allahnya yang ada di Israel? Saya yakin percaya, saudaraku, Naomi sebagai mertua yang baik pasti menyampaikan sedikit banyaknya tentang kondisi keadaan yang ada di Bethlehem. Bagaimana orang-orang Israel menyembah Tuhan Allah Israel di sana. Dan saudaraku, Rut mengambil sebuah komitmen yang luar biasa. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah kita baca komitmen yang begitu kuat, yang begitu sangat yakin di dalam diri Rut mengikuti Naomi. Tidak ada satupun yang dibiarkan Tuhan kalau memegang komitmen sungguh-sungguh, mau
berjalan di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, kita lihat apa yang terjadi selanjutnya, bahwa Rut kemudian menikah dengan Boas, dan pada akhirnya Boas dan Rut mengakhirkan seorang anak. Nah, kita lihat pada pasal yang keempat, Rut pasal yang keempat ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Saudara-saudaraku, silsilah Daud itu ternyata berasal daripada keluarga ini, Boas dan Rut. Dan saudara-saudaraku, kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam Matius pasal yang pertama ayat yang kelima, nama Rut tertera sebagai seorang wanita yang ikut dalam silsilah melahirkan generasi-generasi pada akhirnya Yesus Kristus lahir. Luar biasa, saudara-saudaraku. Luar biasa sekali. Rut seorang yang tidak mengenal Allah. Rut seorang yang sebenarnya dari orang-orang dunia ini. Tetapi kemudian bisa dipakai oleh Tuhan. Bisa dijadikan Tuhan Allah menjadi seorang yang namanya tercatat dalam silsilah Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Saudara-saudaraku. Berbeda dengan Orpa. Orpa kembali ke dunia lamanya. Orpa kembali lagi kepada bangsanya yang tidak mengenal Allah. Pada akhirnya namanya sama sekali tidak tercatat dan hilang dari peredaran dari nama-nama di dalam Alkitab. Selanjutnya sudah tidak lagi ada satupun yang dikenang di dalam diri Orpa. Saudara-saudaraku, luar biasa. Apa yang mau kita belajar dari pelajaran kita pada hari ini, saudara-saudara? Yang pertama yang harus kita belajar, dan menarik sekali, bahwa ternyata seorang yang bernama Naomi, yang dulunya sudah sempat jatuh ke dalam perkara-perkara dunia, dia masuk ke Moab, dan pada waktu itu dia sudah mengatakan, aku keluar dari Bethlehem dengan tangan penuh, pulang kembali ke Bethlehem dengan tangan kosong. Dan hancur hidupnya, habis-habisan, betul-betul penderitaan. Dan saya sudah mengatakan kemarin bahwa sesakit-sakitnya kita dalam Tuhan, jauh lebih sakit kalau kita meninggalkan Tuhan. Dan saudara-saudaraku, itulah yang dialaminya. Tetapi kemudian ketika dia kembali ke Bethlehem, dalam tangan kosong, tidak ada lagi apa-apa. Aib yang dia justru terima. Tetapi dengar baik, dia kembali kepada jalan Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan bisa memulihkan kembali, membawa dia kembali kepada sebuah sukacita yang luar biasa melalui Rut menantunya yang sangat mengasihi dia. Dan akhirnya saudara-saudaraku, sukacita itulah yang ada dirasakan Naomi ketika seorang anak lahir dan diberi nama Obed. Saudaraku, luar biasa sekali. Itu pelajaran yang berharga. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara hari ini sedang berada di Moab, engkau sedang kacau hidupmu, hancur-hancuran hidupmu, oleh karena engkau sudah jatuh kepada perkara-perkara dunia ini, kembalilah engkau ke Bethlehem. Kembali, putar haluan hidupmu, berjalanlah engkau kembali kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Haleluya, saudara-saudaraku. Lalu bagaimanakah dengan Rut? Kita belajar dari Rut. Orang yang tidak mengenal Allah, orang yang sama sekali tidak sebenarnya termasuk dalam keturunan garisnya suku-suku Israel. Tapi kemudian Tuhan ternyata mampu mengangkat namanya ketika dia komitmen, ketika dia rindu, ketika dia memang punya kepercayaan yang luar biasa di dalam dirinya bahwa Allah Israel itu adalah Allahku. Bangsa itu bangsaku. Luar biasa, saudaraku. Komitmen yang sungguh, komitmen yang kuat sekali di dalam diri Rut. Dan kita belajar, saudara-saudaraku, untuk kita berjalan di dalam menjalani hidup, dalam penderitaan, kesusahan sekalipun. Komitmen itu penting sekali dalam hidup kita. Kita menjadikan diri kita berkata, aku percaya Tuhan,
Engkaulah Allahku yang luar biasa. Engkau akan sanggup menolong hidupku. Saudara-saudaraku, komitmen itulah yang harusnya kita pegang dalam kita menjalani hidup ini. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya melihat poin-poin yang penting ketika kita belajar ini, bahwa aib, kesusahan, apapun yang sudah kita alami bisa digantikan Tuhan jadi sebuah sukacita besar dalam hidup kita. Dan komitmen bersama dengan Tuhan kita menjalani hidup ini, keyakinan kita bahwa Tuhan Allah kita sanggup menolong kita, mampu mengangkat kita, mampu membawa kita naik. Saudara-saudara, biarlah hari ini renungan ini menjadi sebuah pegangan dalam hidup kita menjalani hidup dalam masa-masa sukar sekalipun pada hari-hari ini. Dan percayalah bahwa penyertaannya, pertolongannya akan tetap ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.